Selamat datang kembali di Nanocom. Oke, kali ini kita akan membahas kembali seputar YouTube kembali ya. Untuk seputar YouTube kembali, kemarin kita juga sudah membahas untuk bagaimana cara menentukan nama channel kita, untuk mencari nama channel kita ya. Kita sudah menentukan nama channel kita. Kalau kita sudah menentukan nama channel kita dan itu tidak ada di kolom pencarian YouTube, nah itu berarti tepat Anda untuk memakai nama itu. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu adalah menentukan bagaimana kita channel seperti apa yang akan kita buat. Nah, ini sangat berpengaruh, sangat penting sekali ya. Karena sebuah channel itu kita itu harus yang namanya yaitu adalah kita menentukan. Setelah kita membuat nama, kita menentukan arah channel kita untuk kemana ya. Nah, misalnya channel Anda itu ada seputar olahraga, maka seluruh yang Anda bahas itu adalah juga seputar olahraga. Jika tutorial, semua yang ada dalam konten Anda itu juga harus tutorial. Kenapa harus demikian? Karena dan jikalaupun konten Anda seputar masak, itu ya masak terus kayak gitu ya. Ataupun ngevlog, kita seputar kita vlog ya, memang seputar setiap hari kita memang harus membuat yang konten yang namanya ngevlog. Nah, seperti itu. Kenapa harus begitu? Karena Karena agar channel kita ini punya identitas. Channel kita ini kategori A, kategori B, misalnya kategori olahraga, kategori tutorial, kategori untuk anak-anak ya, edukasi. Nah, dan banyak lagi kategori yang lainnya. Agar pihak YouTube juga dengan mudah untuk merekomendasi video kita. Nah, kalau kita sudah menentukan channel kita itu, maka untuk pihak dari YouTube itu akan menggolongkan channel kita itu berada di mana ya. Agar Agar juga tepat sasaran. Maka misalnya video tutorial itu adalah kita juga, ataupun vlog, misalnya vlog, maka video Anda akan direkomendasikan bagi orang yang suka menonton seputar vlog-vlog dan banyak vlog yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jika itu tujuannya untuk memilih menentukan channel kita ke arah mananya ya. Jadi seperti itu. Nah, dan untuk memilih kategori ya, untuk memilihkan kategori Anda harus membuat channel seperti apa sih? Nah, Anda harus membuat channel seperti apa? Nah, ini Anda sesuaikan dengan keahlian Anda. Nah, sesuaikan dengan ahlian. Jika memang Anda ahli dalam bidang tutorial seputar handphone atau seputar komputer, memang kalau Anda ahli seperti itu dan paham benar tentang hal seperti itu, Anda juga untuk membuat tutorial seperti itu tidak masalah, sesuai dengan keahlian Anda. Misalnya memancing, nah Anda suka dengan memancing, hobi Anda dengan memancing, nah maka Anda membuat tutorial seputar memancing. Kenapa? Kita sesuai dengan hobi kita ya, agar kita membuat konten itu sesuai. Jikalau sesuai hobi itu, maka itu tidak akan ada beban, wah aku harus gini-gini. Dan kalau sesuai kemampuan kita, itu tidak ada beban, wah harus belajar begitu banyak. Karena Karena Anda sudah menguasai seputar mancing, seputar burung dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya, sesuai kemampuan Anda. Wah, jangan Anda terpengaruh dengan yang trending dengan sekarang. Wah, ini lagi trendingnya, misalnya seperti ini Vicky Naki ya, misalnya trendingnya ini sepak bola. Wah, Anda harus membuat konten sepak bola. Nah, tidak seperti itu. Kalau Anda tidak ahli pada bidang tersebut, maka di tengah jalan nanti Anda akan kehabisan akal, dan juga Anda akan merasa tertekan, merasa terbebani, dan juga tidak merasa senang. Nah, karena tujuannya kita itu adalah juga sebagai hobi dan juga bisa menyenangkan orang lain juga. Nah, seperti itu. Seperti konten saya adalah konten seputar tutorial. Jadi karena memang passion saya memang di dalam tutorial. Jadi saya membuat tutorial
dan saya juga memang bekerja di juga di seputar handphone ya. Saya memang di counter, jadi memang seputar handphone juga. Saya juga keseharian saya juga untuk ngadi laptop juga ya. Jadi seputar tutorial laptop, seputar tutorial handphone. Jadi itulah yang saya kuasai, atau tentang sosial media dan banyak lagi tentang seputar virus dan banyak lagi. Maka dari itu saya membuat khusus untuk tutorial. Jadi karena hal itu yang saya kuasai. Jadi seperti itu. Nah, jadi juga setelah Anda memilih channel Anda kemana tadi ya, sudah sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan hobi Anda. Yang penting sesuai dengan hobi Anda itu tadi. Nah, semoga untuk video kali ini bisa membantu Anda dan bisa membuat Anda lebih maju lagi ya dalam membuat channel YouTube Anda, dalam perkembangan channel YouTube. Untuk beberapa hari nanti ya, saya akan membuat channel membuat seputar YouTube ya, membuat seputar YouTube dari algoritma dan juga uploadnya dan lain sebagainya. Seputar YouTube akan saya bahas tuntas ya, untuk seputar YouTube ini dari nol sampai kita ke monetisasi ya. Nah, saya akan menuntut Anda, oke? Jadi jangan lupa like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar agar tidak ketinggalan video yang terupdate dari Nanocom. Semoga Anda suka dengan video saya, dengan konten-konten yang saya buat ya, dan juga terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah like, juga subscribe. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali yang telah mendukung. Oke, jadi seperti itu. Untuk session-session berikutnya kita akan belajar juga untuk menguploadnya ya. Untuk menguploadnya memang sudah ada tutorial untuk mengupload ya, tapi saya akan lebih perdalam lagi ya, agar lebih mudahnya untuk khusus untuk pemula ya. Nanti saya buatkan untuk menguploadnya juga. Kita akan belajar tentang algoritma YouTube ya. Ya, algoritma atau apa ya? Ya seperti itulah ya, algoritma YouTube ya. Karena algoritma YouTube itu di tahun ini itu berbeda-beda sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kita harus yang penting adalah subscribe. Untuk tahun ini tidak, oke? Jadi sampai jumpa lagi di video yang akan datang, video yang selanjutnya. Oke, jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang. Yuk, salam dari Nanocom.